Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang semoga selalu istiqomah dalam mengikuti jalan petunjuknya. Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah dalam video pembelajaran kali ini. Apa kabar Sholi dan Sholihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan semangat meski belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk niatkan kita belajar hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sholi dan Sholihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Seseorang akan mendapatkan rezeki kalau ia mau berusaha, berjalan dan bertebaran di seluruh penjuru bumi. Karena Allah yang menciptakan bumi dan seluruh isinya untuk kemakmuran manusia. Siapa yang mau berusaha dan bekerja, maka ia yang akan mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sholi dan Sholihah, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban bagi orang lain, dengan batasan yang menjadi rambu bagi seorang muslim dalam melakukan kegiatan bekerja atau berusaha. Berikut ini adalah batasan-batasan tersebut. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan harus halal dan baik. Yang kedua, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ikhlas dalam bekerja, yaitu meniatkan aktivitas bekerja untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Nah, yang keempat, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui cara pengelolaan suatu usaha dengan benar. Siswa dapat membuat ringkasan materi dampak negatif interaksi kegiatan ekonomi secara tepat. Pengelolaan suatu usaha dapat dilakukan sendiri atau dikelola secara bersama-sama oleh suatu kelompok. Usaha yang dilakukan perorangan. Seorang pengusaha bertanggung jawab atas usahanya. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pribadi. Contoh usaha yang dikelola perorangan yaitu warung kelontong atau toko dan bengkel. Usaha yang dikelola secara bersama-sama, contohnya firma, persekutuan komaniter atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan.
Persekutuan Komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Selanjutnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan PT Pertamina. Nah, Soli dan Soliha, inti dari kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, contoh kegiatan produksi adalah seorang tukang jahit bekerja menjahit pakaian, tukang kayu membuat kursi. Tukang jahit disebut sebagai produsen karena memproduksi pakaian. Tukang kayu disebut produsen karena memproduksi kursi. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Contoh kegiatan distribusi yaitu pengusaha yang memproduksi pakaian mengirim pakaian ke toko-toko untuk dijual. Nah, toko-toko merupakan distributor. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Pihak yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi, masyarakat membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan dan pakaian. Berbagai jenis usaha melibatkan pengusaha dan karyawan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, haruslah saling menghargai. Pengusaha dan karyawan harus memiliki sikap yang positif dalam berusaha, sifat jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang, agar barang yang dihasilkan bisa bermanfaat dan memiliki nilai guna bagi konsumennya. Perusahaan yang memiliki komitmen baik dalam membuat produk, maka akan diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan pengelolaan sisa limbah agar tidak merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Dalam mengelola suatu usaha, tentunya ada interaksi dengan lingkungan atau alam. Jika tidak bertanggung jawab, akan memberikan dampak yang buruk. Berikut ini dampak buruk dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, bidang pertanian. Salah satu yang sering terjadi adalah penggunaan pupuk buatan atau non-organik berlebih untuk menyuburkan tanaman atau menghilangkan hama. Nah, penggunaan pupuk buatan berlebihan ini dapat merusak tanah. Yang kedua, bidang perkebunan. Penggunaan pestisida seringkali mencemari lingkungan, baik berpengaruh terhadap udara atau air di sekitar. Yang ketiga, bidang peternakan. Bau yang tidak sedap kerap kali menjadi keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan, atau kotoran yang terbuang ke sungai sehingga mencemari air
dan berbau tidak sedap. Yang keempat, bidang perikanan. Limbah pengolahan ikan yang terbuang selain membuat bau yang menyengat, juga sangat mengotori lingkungan. Yang terakhir, bidang industri. Pabrik yang mengeluarkan asap tentunya sangat mengganggu dan menjadi polusi udara untuk warga sekitar. Selain itu, pembuangan limbah langsung ke sungai juga mencemari air dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, Sholih dan Sholihah, sebagai seorang muslim dan khalifah di muka bumi, sudah sepantasnya kita mengelola alam yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tidak membuat kerusakan yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Sholih dan Sholihah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari pengelolaan usaha dan yang terakhir, dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Terima kasih Sholih dan Sholihah sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini hingga selesai. Sekian dari Bu Guru Uswah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.